I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo guys, kami dari kelas 10+1 ingin membuat tugas video mengenai pasar. Saya Ricani Baho, Saya Louis Muller, Saya Felix Pangkang, saya Trisotang, dan saya Bernard Togumalau, dan saya Fendi Sinurat. Jadi, apa sih kira-kira yang akan kalian bahas guys pada video kali ini? Jadi di video yang akan kami sampaikan atau kami lampirkan ada 3 topik yang akan kami bahas, yaitu Yang pertama, itu adalah definisi dari pasar. Yang kedua, tempat pasar. Dan yang ketiga, ada jenis-jenis pasar. dan satu hal lagi, jenis pasar apa saja yang mencakup dalam wilayah tempat tinggal kami. Jadi Selamat menonton! Pasar dapat didefinisikan sebagai tempat di mana penjual bertemu dengan pembeli potensialnya untuk melakukan transaksi jual beli barang ataupun jasa. Dalam ilmu ekonomi, pasar juga dapat diartikan sebagai suatu sistem di mana hukum penawaran dan permintaan yang mengarah pada produksi barang dan jasa. Penawaran ini dapat meliputi sumber daya alam, modal, tenaga kerja, serta barang dan jasa. Sementara itu, permintaan termasuk pembelian yang dilakukan oleh konsumen, bisnis atau organisasi dalam pemerintah. Fungsi pasar terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah sarana distribusi. Sebagai sarana distribusi, pasar berfungsi untuk memperlancar proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua, menetapkan nilai. Pasar akan menetapkan harga suatu barang atau jasa tertentu sesuai dengan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar yang telah disepakati oleh produsen dan konsumen. Yang ketiga adalah sarana promosi. Pasar juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat bagi produsen untuk memasarkan hasil produksi mereka kepada calon konsumen atau pembeli. Yang keempat adalah pasar sebagai wadah tempat kerja. Pasar sebagai tempat di mana orang-orang dapat memiliki pekerjaan tertentu, seperti menjadi penjual, pembeli, pengangkat barang, penghitung uang, dan sebagainya. Adapun ciri-ciri pasar yang pertama adalah terdapat calon penjual dan pembeli, yang kedua adalah terdapat barang atau jasa yang akan diperjualbelikan, yang ketiga adalah terjadi proses permintaan dan penawaran antara kedua belah pihak. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari pasar. Jenis pasar ini ada 5 bagian yang akan kami jelaskan selanjutnya. Jenis pasar yang pertama adalah berdasarkan produk yang dijual. Pasar dibagi menjadi 2, yaitu pasar output dan pasar input. Pasar input adalah pasar yang memperjualbelikan faktor produksi yang dibutuhkan oleh produsen. Contohnya, sumber daya alam, sumber daya modal, sumber daya manusia, dan kewirausahaan. Contoh di kehidupan yaitu seorang karyawan yang dipekerjakan oleh pemilik perusahaan, yang dimana pemilik perusahaan yang melakukan permintaan dan karyawan yang melakukan penawaran. Yang kedua adalah pasar output. Pasar output adalah pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa yang merupakan output dari kegiatan produksi. Contohnya adalah pasar yang sering kita kunjungi, di mana pedagang yang melakukan penawaran dan pembeli yang melakukan permintaan. Yang kedua, jenis pasar berdasarkan strukturnya. Berdasarkan strukturnya, pasar terbagi menjadi 2, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang dimana penjual dan pembeli dapat bebas keluar masuk. Contoh dari pasar persaingan sempurna adalah pasar tradisional. Pasar ini sering dijumpai, contohnya pasar orang baru yang ada di Papua. Pasar persaingan tidak sempurna, contohnya pasar monopoli merupakan suatu kondisi di mana hanya ada satu produsen atau penjual yang dapat menguasai pasar dan melayani semua konsumen yang datang. Contoh yang sering kita lihat adalah transaksi yang terjadi pada Pertamina dan PLN. Pasar duopoli adalah suatu struktur pasar yang dimana di dalam pasar tersebut hanya terdiri dari 2 produsen atau penjual saja. Hal tersebut menjadi bentuk dasar dari persaingan oligopoli, yang mana kedua pemainnya melayani banyak pembeli dan juga menjual produk barang dan jasa yang saling bersaing. Beberapa contoh duopoli yang terjadi di Indonesia adalah Indofood atau Indomie dan Wingfood atau mie sedap di dalam persaingan pasar mie instan. Keduanya sama-sama menguasai pasar hingga lebih dari 90% banyaknya.
Pengertian oligopoli adalah kondisi pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai beberapa perusahaan. Contoh yang ada di Indonesia adalah pabrik Indomie Indonesia sendiri yang memiliki beberapa produsen instan yang menjadi aneka varian produk yang bisa dikonsumsi sesuai pilihan kebutuhan. Selanjutnya adalah pasar monopsoni. Pasar monopsoni dapat diartikan sebagai sebuah pasar di mana ada banyak sekali penjual, akan tetapi jumlah pembelinya hanya satu saja. Di dalam pasar ini, pembeli memiliki peran sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga pihak pembelilah yang akan diuntungkan. Harga produknya dapat menjadi seperti yang diinginkan oleh konsumen atau pembeli. Contohnya adalah transaksi antara petani dengan tengkulak yang membeli hasil dari mereka. Karena hanya ada satu tengkulak, maka petani tidak bisa menentukan harga hasil panen dan harus mengikuti keamanan dari tengkulak. Yang kedua adalah pasar duopsoni. Pasar duopsoni adalah pasar yang hanya dikuasai oleh dua pembeli. Contoh dari pasar duopsoni yaitu petani cengkeh di pedesaan tidak memiliki koneksi yang luas untuk memasarkan hasil panennya. Dia akhirnya menjual cengkeh tersebut kepada dua orang pembeli, yang salah satunya adalah eksportir. Si pembeli bisa menawar harga pada penjual. Yang ketiga adalah pasar oligopsoni, merupakan satu jenis pasar yang memiliki banyak sekali penjual dan beberapa pembeli saja. Harga produk ataupun jasa yang ditawarkan di pasar tersebut cenderung lebih stabil. Untuk harga produknya sendiri biasanya ditentukan oleh pembeli atau konsumen. Contohnya adalah pasar wortel atau cabai dari petani desa dan dijual ke pengusaha. Yang ketiga adalah berdasarkan cara transaksinya. Pasar dibagi menjadi dua, yaitu pasar modern dan pasar tradisional. Pasar tradisional adalah pasar yang bersifat tradisional, di mana pembeli dan penjual dapat saling tawar-menawar secara langsung. Umumnya, pasar yang diperjualbelikan di jenis pasar ini merupakan barang kebutuhan sehari-hari. Kedua adalah pasar modern. Pasar modern adalah pasar modern. Pasar yang bersifat modern, di mana ada berbagai macam barang yang dijual dengan harga yang tidak bisa ditawar dan pembeli melayani dirinya sendiri. Misalnya mall, plaza, minimarket, dan supermarket. Perbedaan pasar modern dan pasar tradisional adalah di pasar tradisional dapat melakukan tawar-menawar, sedangkan di pasar modern tidak bisa. Namun, kebersihan di pasar modern lebih terjaga daripada di pasar tradisional. Di pasar tradisional, masyarakat umum bebas keluar masuk, sedangkan di pasar modern, masyarakat terbatas untuk keluar masuk. Yang keempat adalah pasar berdasarkan waktunya dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama adalah pasar temporeri. Pasar temporeri merupakan pasar yang buka setiap waktu atau event-event tertentu yang dimana penjual dan konsumen melakukan transaksi dengan waktu yang tergolong cukup sebentar, dan contoh dari pasar temporeri ini adalah kantin sekolah. Yang kedua adalah pasar harian. Apa sih itu pasar harian? Pasar harian merupakan pasar yang kegiatan pasarnya berlangsung setiap hari dan hampir seluruh barang yang diperjualbelikan merupakan barang-barang pokok yang dibutuhkan sehari-hari. Contoh dari pasar harian yang berada dekat dengan lingkup tempat tinggal saya adalah Pasar Onan Baru Pangururan. Dan contoh lainnya adalah Pasar Tanah Abang. Yang ketiga adalah pasar mingguan. Pasar mingguan merupakan pasar yang dilakukan seminggu sekali atau 7 hari sekali. Contohnya pasar Senen, pasar Minggu, dan lain-lain. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah pasar tahunan. Pasar tahunan merupakan pasar yang dibuka 1 kali dalam setahun. Dan biasanya pasar tersebut diadakan atau diprogramkan oleh pemerintah. Contoh dari pasar tahunan adalah Pekan Raya Jakarta atau PRJ. Selain itu, ada juga Jakarta Fair dan Medan Fair. Yang kelima berdasarkan wujudnya. Pasar terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah pasar abstrak. Pasar abstrak adalah pasar yang lokasinya tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Konsumen dan produsen tidak bertemu secara langsung. Bisa terjadi tawar-menawar meskipun barang tidak terlihat. Biasanya dapat melalui internet, pemesanan telepon, dan lain-lain. Contohnya Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Kedua adalah pasar konkret. Pasar konkret adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara langsung. Barang yang ditawarkan langsung nampak.
Contohnya adalah pasar yang sering kita kunjungi, seperti Onan Baru, Indomaret, Alfamidi, Swalayan, dan lain-lain. Sekian dari video kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah.